Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Di hadapan kita sudah ada sebuah diagram ya, yang sudah kita rancang bersama-sama beberapa waktu lalu dalam posting. Tolong direview lagi dalam posting yang lalu. Sebelum ini adalah bentuk dari sistem pneumatik yang menurut saya cukup lengkap ya. Ada timernya, ada limit switch-nya, terus ada pengatur kecepatan atau speed dari gerakan di aktuator ini, dan aktuator yang kita pakai sudah yang double acting ya. Jadi sepertinya sudah lengkap ya, tapi ini adalah full pneumatik ya. Jadi kita sudah diskusikan bagaimana ini digantikan oleh ada beberapa step ya. Kita menggantikan sistem startnya, sistem limit switch-nya menjadi sistem limit switch listrik ya. Jadi skala listrik, kemudian timernya kita ganti dan sebagainya, sehingga kita mendapatkan suatu diagram yang optimal. Artinya optimal apa? Yang sebagian besar dari pneumatik ini bisa digantikan oleh sistem listrik ya. Sekali lagi bukan berarti yang tipe yang full pneumatik ini kurang bagus ya, enggak ya. Saya sudah katakan pada saat yang lalu, bahkan mesin-mesin yang baru sekarang itu masih memakai full pneumatik ya. Kalau ada listrik itu pun minimal sekali ya. Contohnya saya katakan kalau di mesin-mesin yang mobile ya, seperti misalnya forklift ya, atau mungkin ada backhoe segala macam ya, yang divariasikan, yang dipakai umumnya adalah hidrolik ya, sistem hidrolik yang pada prinsip dasarnya itu sama dengan diagram pneumatik ya. Nanti suatu saat kita sudah tiba saatnya kita akan diskusikan ya bagaimana bentuk dari rangkaian yang hidrolik ya, persis sama, hanya lambangnya di sini misalkan segitiga ini adalah kompresor ya, ini kompresor ya. Nah, lambang yang kita pakai nanti ada segitiga sama seperti ini, cuma dia diisi penuh ya, hitam gitu ya. Itu menunjukkan pompa hidrolik atau tekanan hidrolik. Nah, baik, kita kembali ya ke diagram ini. Tujuannya adalah ya, sekarang yang akan saya lakukan adalah kita uji dulu ya, apakah dia ya, ini ada beberapa yang sudah saya sesuaikan. Saya uji dulu ya, apakah ini berjalan dengan baik ya. Nah, setelah kita tekan start, ternyata tidak ada masalah ya. Kita coba kita tekan otomatis tidak ada masalah, kemudian sekarang saya tekan start ya. Timer menghitung, dia bergerak, begitu S2 ditekan ya. Kemudian timer S2 menghitung ya. Kemudian dia kembali ya. Sepertinya ini sudah ya, tidak ada masalah ya. Dia kembali lagi enggak ini? Nah ya, jadi kita lihat dia sudah bergerak bolak-balik ya. Rangkaiannya benar ya. Nah, sekarang yang akan kita diskusikan saat ini ya, adalah melakukan copy dan paste ya, mengoperasikan dua buah double acting ya. Yang saya lakukan adalah saya copy ya. Jadi dua diagram ini akan saya pakai, jadi masing-masing aktuator ini berfungsi untuk menggerakkan suatu peralatan di mesin industri ya. Oleh sebab itu yang ingin saya lakukan adalah pergerakannya ini ya, maju ya, setelah ini maju sampai di S2, limit switch S2, kemudian yang aktuator yang kedua ini maju juga, keluar dia ya, sampai dia menyentuh ini, nanti harus kita ganti ya. Jadi pergerakannya adalah maju, kemudian maju ya, kemudian mundur, kemudian mundur ya. Itu yang akan kita akan kita diskusikan ya. Karena sebuah mesin industri umumnya tidak hanya terdiri dari satu aktuator, meskipun ada ya satu aktuator ya, bahkan bisa sampai open, close, naik turun, kemudian ada lagi
ya, bisa sampai 3 atau 4 aktuator ya, yang bekerja secara siklus. Nah, ini saya berikan contoh, kita diskusikan ya, 2 buah aktuator dulu. Nanti kalau ada aktuator ketiga, ya, jadi ada piston ada aktuator hidrolik ketiga, saya bisa diasumsikan sama ya, hanya kita bisa kopikan semuanya. Nah, sebagai syarat pertama adalah ini start saya harus buang ya. Start ini harus saya buang karena start itu hanya berlaku di satu tempat. Ya. Nah, yang saya inginkan adalah setelah part ini maju, S2 ini menggerakkan ini. Ya, jadi ini harus saya ganti dengan S2. Ya, properties ini S2. Ini tidak mudah ya. Saya memang kalau suruh memperbaiki ini ya, memperbaiki yang tipe pneumatik itu memang banyak sekali kesulitan ya, tetapi umumnya bisa diselesaikan. Baik, jadi setelah S2 tertekan, maka hidrolik ini akan bergerak ya. Ini saya ganti dulu S1 ini akan saya ganti menjadi S3 ya. Idealnya begitu ya, belum tentu benar. Ini nanti kita dalam diskusi kita nanti ini adalah S4 ya. Oke. Jadi S1, S2, S3, S4. Ya, kemudian ini adalah S2 yang menggerakkan piston ini ya, rod ini ya, ke sebelah kanan. Sampai di S4 ya, dia harus kembali. Nah, ini harus kita gantikan menjadi S4. Ya, ini menjadi S4. Nah, idealnya ini adalah S3. Ya, tapi saya ganti dulu menjadi S5 ya, yang sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa untuk membebaskan dulu. Ya. Kenapa saya ganti? Karena nanti ada masalah, karena ini S2, ini juga S2, nanti dia akan katakan, oh ini ada yang ini, ada yang dua peralatan yang namanya sama. Ya. Nah, kita lihat belum tentu ini benar, ya. Tapi kita diskusikan bagaimana kita memperbaikinya atau mendesainnya yang benar sehingga dia bisa bergerak sesuai dengan keinginan kita. Ya. 1, kemudian 2, ya, kemudian gerakan ketiga ini kembali, ya, gerakan keempat ini kembali. Ya, mari kita lihat sekarang. Apakah benar bisa bergerak seperti itu? Ya, kita start. Gerakan pertama benar. Gerakan kedua benar. S4 karena ya, dia menghitung. Nah, ini dia tidak bisa kembali. Mengapa tidak bisa kembali? Nah, kita perhatikan di sini. Ini masih ada tekanan. Ya. Masih ada tekanan karena S2 ini masih ditekan. Ya. Sebentar, S2 masih ditekan ya di sini. Dia harus bebas. Ya, supaya waktu S4 beroperasi dia bisa kembali. Ya. Nah, untuk membebaskan itu kita harus menghilangkan tekanan di sini. Untuk menghilangkan tekanan itu kita membutuhkan sebuah DCV lagi yang tipenya adalah kita lihat di library ini dia digerakkan secara pneumatik ya, secara pneumatik yang tipe ini ya, jadi yang tekanannya sebelah kanan. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Nah, ini kita mencoba dulu melakukan ya. Nah, baik, saya ini modifikasi adalah seperti ini. Jadi limit switch 2 ini harus melalui suatu peralatan dulu ya. Di mana peralatan ini digerakkan oleh sistem pneumatik ya, yang dilakukan oleh saya atur dulu ke bawah supaya terlihat jelas bagaimana hubungannya. Di mana pada waktu F4 diaktifkan, dia mematikan ini.
ya, sehingga pada waktu ini menyala tekanan ini hilang tekanan karena apa namanya, DCV ini diaktifkan sehingga tidak ada hubungan dengan tekanan pada sumbernya, ya. Baik, oh ini bisa overlap ini ya, saya naikkan sedikit. Nah, ya, mudah-mudahan tidak ada masalah, ya. Baik, kita lihat. Oh ya, ada masalah overlap dengan atasnya, ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita coba aja ya. Nah, ini ya sudah kita rancang. Mudah-mudahan ini nggak ada masalah, ya. Jadi sekarang saya lakukan start. Maju dia. Begitu dia menekan S2, ya, timer S2 menghitung, dia menggerakkan gerakan ke kanan. Begitu S4 menyala, ya, mati ini. Ya. Kita lihat dia mulai kembali. Sampai di sini dulu ya. Karena nanti kita akan lihat, ya, ini gerakannya itu ada hal yang masih kurang sempurna. Kenapa? Ya. Setelah dia kembali, seharusnya ini kembali. Gitu ya. Jadi nanti kita akan diskusikan bagaimana mengembalikannya. Ya. Jadi setelah S2, begitu S3 menekan di sini, ini harusnya S3 ini ya, menggerakkan aktuator ini kembali kemari. Ya. Baik, kita lihat diagram tadi yang awalnya kita lihat sama, ya, double sama. Bentar ini saya naikkan sedikit ya, supaya mudah-mudahan dia tidak overlap. Masih overlap. Jadi harus saya coba menaikkan lagi sedikit ya. Masih ada space atau enggak ya. Matikan. Ya, saya save dulu untuk menghindari kehabisan waktu. Oke. Masih overlap enggak? Oke, sudah enggak ya. Jadi dia sudah tidak overlap sehingga mudah-mudahan ini masih itu ya sampai dia kembali ya. Kembali tapi belum mengembalikan ini. Nah, itu nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Baik, timer menghitung waktu saya start. Selesai menghitung, dia menggerakkan piston ke kanan. S2 ditekan. S2 menyala, timer S2 menghitung. Kemudian aktuator bergerak ke kanan. S4 ditekan, timer menghitung, dan dia mematikan S2 ini. Ya, sehingga dia bisa kembali. Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Bukan masalah ya, jadi akan kita selesaikan pada diskusi selanjutnya nanti ya. Jadi mengapa saya hentikan sementara? Saya berharap bahwa Anda mendalami ini dulu, ya. Anda lihat dulu, ya. Jangan sampai nanti terlalu banyak yang didiskusikan sehingga Anda lupa, ya. Memang ini rumit ya, agak rumit, tetapi logikanya saya harapkan bahwa logikanya sudah saya sampaikan tadi ya. Baik, saya ulang. Pertama saya copy seluruhnya, ya, seluruhnya saya copy, kemudian saya hilangkan startnya, ya, karena start hanya ambil dari satu rangkaian, ya. Kemudian limit switch kita sesuaikan. Nah, karena kita ingin gerakannya adalah setelah ke kanan, S2 ditekan, kita ingin gerakannya ini ya, limit switch ini, maka ini kita berikan nama S2, switch S2. Setelah timer menghitung, dia bergerak ke kanan. Ya, S4 ditekan, ya, S4 aktif. Tetapi dia tidak bisa kembali karena ini masih tetap bertekanan. Ya, tekanan di sebelah kiri sama dengan yang kanan, sehingga tidak bisa bergerak. Untuk itu, pada waktu S4 ini aktif, ya, kita matikan S2. Ya, dan itu yang sudah kita lakukan tadi, mematikan S2 itu dengan menambahkan sebuah DCV yang digerakkan oleh sistem pneumatik, ada pegas pengembaliannya. Ya. Jadi hanya satu arah ya.
Kita belum tahu nanti apakah ini benar atau tidak, ya. Ya, nanti kita lihat pada diskusi kita selanjutnya pada waktu melanjutkan gerakan ini menjadi satu siklus. Ya. Saya kira demikian.